Sahabat rumah surga, coba pejamkan mata sejenak dan bayangkan sebuah ruang yang sangat sempit, gelap gulita tanpa jendela dan tanpa pintu untuk melarikan diri. Di sana Anda hanya sendirian. Tidak ada pasangan yang memeluk, tidak ada anak yang memanggil, dan tidak ada harta yang bisa menyuap rasa takut Anda. Saat tanah terakhir dijatuhkan di atas liang lahat kita, saat itulah penyesalan seringkali datang terlambat. Namun tahukah Anda, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan sebuah hadiah yang sangat luar biasa agar ruang gelap gulita itu menjadi taman yang bercahaya. Ada 2 surah yang jika Anda baca setelah maghrib, mereka akan menjelma menjadi sosok pembela yang berdiri di hadapan malaikat untuk melindungi Anda dari siksa yang amat pedih. Amalan singkat, namun efeknya abadi hingga ke liang lahat. Namun sebelum kita gali rahasia kedua surah ini, marilah kita bantu syiarkan kebaikan ini. Cukup dengan menekan tombol like dan subscribe dari channel Rumah Surga, lalu tuliskan di dalam kolom komentar, "Ya Allah, jadikanlah Al-Quran cahaya kuburku." Mari kita mulai perjalanan untuk menjemput keselamatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melimpahkan kasih sayang kepada kita, memberikan kesehatan, serta keberkahan harta, serta kelancaran dalam setiap urusan bagi Anda semua yang setia menyimak tayangan ini, dimanapun Anda berada. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita saling mendoakan. Silahkan tuliskan harapan dan doa terbaik Anda di kolom komentar. Mari kita aminkan bersama-sama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan setiap hajat tulus kita. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat rumah surga, di tengah kesibukan kita mengejar dunia, mencari nafkah, dan membangun mimpi kita, ada satu gerbang kepastian yang tidak mungkin kita hindari, yaitu kematian. Jabatan setinggi apapun atau harta sebanyak apapun pada akhirnya akan kita tinggalkan di liang yang sempit nanti. Hanya amal ibadah kitalah yang akan setia mendampingi. Ingatlah pesan mendalam dari Rasulullah. Sesungguhnya liang kubur adalah persinggahan pertama menuju akhirat. Jika seseorang berhasil melaluinya dengan selamat, maka perjalanan setelahnya akan terasa jauh lebih mudah. Namun jika ia tidak selamat di sana, maka perjalanan berikutnya akan terasa jauh lebih berat. Hadis riwayat Tirmizi. Pesan ini seharusnya membuat kita merenung. Sudahkah kita membawa bekal yang cukup untuk menghuni alam barzah? Bayangkan sahabat, saat kita berada dalam kesunyian, ketika malaikat mungkar dan nakir datang mengajukan pertanyaan, di saat keluarga kita, sahabat kita, dan harta kita tidak bisa lagi menolong kita, hanya amal soleh kitalah yang akan berbicara di sana. Lalu amalan apa yang bisa menjadi pembela kita? Disinilah kita melihat betapa luasnya cinta dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak hanya memberikan peringatan, tapi juga memberikan jalan keluar melalui surah-surah Al-Quran sebagai
pelindung sejati kita. Dua surah agung ini disebut sebagai tameng dari azab dan pemberi syafaat di hari kiamat. Bayangkan sahabat, hanya dengan menyisihkan waktu sejenak setelah maghrib, kita bisa mendapatkan jaminan keamanan yang begitu besar. Ini adalah bukti nyata betapa Allah Maha Pemurah dan betapa Rasulullah sangat menginginkan keselamatan bagi umatnya. Mari kita bahas bagaimana kedua surah ini menjadi penyelamat kita. Namun sebelum itu, dukung terus channel ini dengan menekan tombol like dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan pesan kebaikan lainnya. Tuliskan doa Anda, karena doa seorang muslim untuk saudaranya secara tulus adalah doa yang mustajab dan diaminkan oleh malaikat. Sahabat rumah surga, ada sebuah kisah penuh hikmah, tepatnya dari daerah pedalaman Kalimantan. Hiduplah seorang pria tua bernama Kakek Mansur. Beliau bukan ulama besar, hanya seorang penjaga masjid yang sederhana. Namun warga sekitar sering mendapati Kakek Mansur selalu bertahan di tempat sujudnya setelah maghrib hingga isya untuk melantunkan ayat-ayat suci dengan suara yang sangat tenang. Saat beliau wafat, warga yang berziarah di malam Jumat sering mencium aroma wangi yang luar biasa dari arah makamnya. Seorang kiai setempat berkata, ini adalah balasan atas istiqomahnya beliau menjaga dua surah pelindung setiap malam. Kisah lain datang dari seorang pemuda bernama Farhan yang bermimpi bertemu ayahnya yang sudah lama tiada. Dalam mimpi itu, wajah sang ayah tampak begitu bersih dan cerah. Kemudian sang ayah berpesan, "Nak, terima kasih atas bacaan yang kamu kirimkan. Tapi jangan lupakan juga bacaan ayah yang wasiatkan sebelum tidur dan setelah maghrib. Itulah yang membuat ayah tenang di sini." Menjawab pertanyaan malaikat tanpa rasa takut. Pelajaran pentingnya adalah jangan pernah menganggap remeh amalan kecil, karena bisa jadi amalan itulah yang akan menjadi kunci keselamatan kita di alam yang kekal. Sahabat rumah surga, ada 3 pelajaran utama dari kisah-kisah di atas. Pertama, Al-Quran adalah kawan sejati di alam kubur. Ia akan hadir sebagai cahaya saat dunia telah kita tinggalkan. Yang kedua, nilai sebuah konsistensi. Rasulullah SAW bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang dikerjakan secara terus-menerus, meskipun jumlahnya sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang ketiga, bukti kasih sayang Nabi. Beliau selalu menuntun kita agar ringan dalam melewati hisab di akhirat nanti. Namun sahabat, sebagai bentuk kejujuran ilmiah, perlu kita pahami dengan hati-hati bahwa tidak ada hadis sahih yang secara eksplisit menyatakan bahwa membaca 2 surah ini setelah maghrib pahalanya pasti setara dengan Lailatul Qadar. Keterangan tersebut lebih banyak merupakan motivasi dari para ulama. Meskipun demikian, membacanya setelah maghrib tetaplah sangat utama karena kandungannya yang luar biasa sebagai pelindung dari siksa kubur. Berikut inilah sahabat panduan bagi Anda untuk mengamalkannya. Yang pertama adalah waktu. Dapat dibaca antara waktu maghrib dan isya, ataupun sebelum beristirahat di malam hari. Kemudian yang kedua adalah surat yang pertama kita baca adalah surah Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah yang di tangannya lah segala kerajaan, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Surah ini dikenal sebagai penyelamat dari siksa kubur dan pemberi syafaat hingga pembacanya diampuni. Kemudian yang ketiga, atau surah yang kedua, yaitu membaca surah As-Sajdah. Alif Lam Mim. Tanjilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Alif Lam Mim. Turunnya Al-Quran itu tidak ada keraguan padanya
yaitu dari Tuhan semesta alam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan tidak akan tidur sebelum tuntas membaca kedua surah ini. Cara mengamalkannya sangat simpel. Duduklah dengan khusyuk setelah salam, awali dengan niat ikhlas, bacalah dengan tartil atau perlahan, dan jika belum hafal, Anda boleh menggunakan mushaf atau ponsel. Yang paling utama adalah keistiqomahan Anda setiap hari. Jadikan ini sebagai investasi tambahan bagi rumah kita di akhirat nanti. Sahabat rumah surga dirahmati Allah, dunia hanyalah perhentian sejenak, sementara akhirat adalah tempat tinggal yang abadi. Jangan sampai kita menyesal karena melewatkan amalan yang hanya butuh waktu kurang dari 10 menit ini. Mulai malam ini, mari kita bertekad. Setelah sholat maghrib, ambillah Al-Quran dan hadirkan cahaya bagi kubur kita kelak. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hamba yang selamat, diringankan hisabnya, dan dikumpulkan bersama Rasulullah di surganya. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat rumah surga yang dirahmati Allah, dunia ini hanyalah tempat kita mampir untuk minum seteguk air. Namun alam kubur adalah rumah yang akan kita huni dalam waktu yang sangat lama. Jangan sampai kita menjadi orang yang memohon-mohon untuk dihidupkan kembali hanya karena kita meremehkan waktu 10 menit setelah sholat maghrib untuk membaca surat Al-Mulk dan surah As-Sajdah. Malam ini, saat fajar telah tenggelam dan azan maghrib berkumandang, jangan terburu-buru beranjak dari sajadah Anda. Peluklah Al-Quran itu, bacalah dengan penuh cinta, dan bayangkan setiap ayat yang Anda lantunkan sedang membangun dinding-dinding cahaya yang akan melindungi Anda dari himpitan bumi kelak. Kita tidak tahu sholat maghrib mana yang akan menjadi sholat terakhir kita, maka jangan biarkan malam ini berlalu tanpa jaminan keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika video ini menyentuh hati Anda, mohon bagikan kepada keluarga dan sahabat tercinta. Satu orang yang memulai mengamalkan surah ini karena Anda akan menjadi aliran pahala jariah yang juga akan menerangi kubur Anda kelak. Terima kasih telah setia bersama Rumah Surga. Semoga kita semua dikumpulkan kembali di surganya tanpa hisab dan tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.